odol ya, odol. Jadi intinya orang yang sekalian menjawab yang kedua ya, orang yang telah sembuh, dinyatakan sembuh, tentu antibodinya akan ada ya. Dan ini memang dia kebal, tapi berita buruknya virus ini banyak variannya. Kalau varian yang sama dengan ibu diserang sama itu enggak apa-apa, ibu kebal. Tapi kalau varian ya goa serang ibu, bisa ibu kena karena variannya beda. Sedangkan antibodi yang terbentuk adalah antibodi untuk menyerang varian yang ibu kena kemarin, bukan yang dari goa ya. Jadi kebal untuk varian yang ibu sudah kena, tapi tidak kebal dengan varian yang ini. Jadi protapnya tetap harus pakai, tetap ya sosialisasi distancing. Dan kita juga biasa aja. Ya, biasa aja. Jadi ada ini, jadi beliau tetap harus waspada, takutnya ketularan dengan varian lain bisa ya. Jadi tetap kayak sama kita, tetap di rumah kalau nggak ada keperluan lain. Kemudian masker, cuci tangan, ya semuanya ya, mungkin gitu ya. Tentang pasien yang di beliau juga hasil pertama negatif, tinggal nunggu hasil kedua, dan beliau udah lama juga bagus kondisinya karena lebih muda 28 tahun, dan itu sekarang pun udah diisolasi di rumah sakit Parikesit. Beliau diinapkan di Wisma Atlet di sana. Jadi ya artinya lepas dari pengawasan medis yang ketat itu enggak, ya tetap diawasi. Jadi intinya hanya menunggu pemeriksaan kedua, sudah diperiksa tinggal nunggu hasil. Kalau ada ya sama seperti ini ya, dibilang ya, jadi bagus, kondisi bagus. Mungkin itu apa? Baik, perasaan pertama ketika saya menerima kabar bahwa saya positif corona adalah kecewa. Saya hanya mau menjalankan tugas, tapi kok saya dapat musibah. Saya kecewa. Dan saya melakukan yang baik, kok saya dapat yang ada perasaan kecewa, gitu ya. Jadi rasa kecewa itu sangat membuat saya ini. Tambah lagi, minta maaf, sudah beredar video saya waktu mau naik ke ambulan, bahkan tersebar juga nama-nama orang yang menjadi ODP. Itu saya baca dan saya semakin tertekan. Saya merasa seperti momok yang harus dijauhi. Saya merasa sendiri. Itu yang saya rasakan pertama kali ya. Tapi jemaat juga berusaha menangkis banyak stigma negatif dari luar. Tapi ya itu tadi, karena iman saya katakan belajar mengampuni dan melupakan. Itu bikin kita tenang daripada kita pikir yang berat-berat. Lalu secara fisik yang saya alami adalah yang pasti karena saya mengalami pneumonia, saya sesak jadi nafas saya gitu. Kalau gejala awal sih demam sempat di rumah sakit Cahaya, terus saya diare tapi sembuh, kemudian batuk-batuk tapi tidak ada dahaknya, kering, sampai capek kita batuk gitu ya. Sesudah itu mungkin rumah sakit Cahaya merasa ini kayaknya seperti mirip-mirip COVID-19, langsung diambil foto paru-paru. Nah ada ya, di situ terlihat putih-putih, katanya bercak, saya tidak tahu, hanya dokter yang tahu. Lalu saya dirujuk ke Bontang. Itulah yang, dan karena saya hipertensi, tensi saya waktu di rumah sakit Cahaya itu sempat 75/55. Itu yang bikin saya semakin drop.
Jadi sepertinya antibodi saya nggak ngelawan ya dok ya. Jadi makanya virus itu masuk terus sampai menembus paru-paru. Nah, itu yang saya rasakan sesak. Lalu saya dirujuk ke Bontang, sampai di Bontang ini di ruang isolasi. Jadi kan lanjut tadi ke isolasi ya. Saya langsung dipasang oksigen semalaman karena kadar oksigennya 80 aja dok. Artinya harus di atas 90. Nah, lalu di sana ruang isolasi itu memang tertutup untuk siapapun. Jadi ini ruang perawat, terus kamar mandi, ini kamar kita, ruang isolasi kita, dan ini tertutup 2 pintu. Jadi ketika teman-teman antar keperluan saya, mereka tidak boleh masuk ke dalam. Jadi kasih perawat semua, perawat yang mau masuk. Karena APD ini mahal ya, jadi mereka cuma bisa 3 kali masuk ke dalam ruang isolasi. Jadi masuknya dari ruang perawat itu ke kamar mandi, baru masuk ke kita. Jadi ketika mereka keluar lagi ke kamar mandi, buka baju semua di situ, mandi di situ, baru bisa keluar bersih ke ruang perawat. Jadi ketika mereka keluar sudah aman. Itu yang mereka lakukan 3 kali. Jadi tenaga kebersihan sekali dan tenaga medis 2 kali. Gitu. Kita juga bicara dengan dokter hanya dari ini kaca aja. Ruang perawat itu ada kacanya, jadi kita bisa berdialog dengan dokter. Jadi betul tertutup. Kita tidak bisa kemana-mana ya, di situ aja. Bahkan sempat waktu kami mengeluarkan pakaian dok, itu didisinfektan dulu baru boleh dibawa pulang ke rumah. Jadi nggak boleh sembarangan, ada ininya sendiri. Jadi itu ruang isolasi. Lalu bagaimana menambah imun? Apa deh yang tadi? Oh, selama di situ yang paling banyak pertama vitamin. Vitamin kurkuma, zinc, vitamin C 400 mg, terus sama apa lagi ya? B kompleks. Lalu saya dapat 7 paket. 7 paket itu saya mendapatkan suntikan antibiotik 750 ya. Dan itu setiap hari. Dan itu sakit sekali. Selama 7 hari saya mendapatkan itu. Sesudah itu selesai, hanya vitamin saja supaya meningkatkan daya tahan tubuh saya. Nah, selama kegiatan di sana, saya bangun pagi ibadah, habis ibadah saya olahraga, habis olahraga karena memang kabelnya masih nyangkut, tali infus. Saya disuruh jalan-jalan, tapi kalau saya jalan-jalan kan saya pendek. Jadi kan begini ini masih naik darah di sini. Jadi, aduh dok, kalau saya jalan-jalan ini naik darahnya. Akhirnya saya cari alternatif yoga di tempat tidur. Yang penting bisa olahraga. Karena triglycerid saya agak tinggi tuh. Lalu habis olahraga, ya saya ibadah lagi. Ya jadi lebih banyak ke arah itu untuk menenangkan supaya imun saya tetap baik. Lalu biasa saya jadi guru anak, video call. Jadi saya jadi guru buat anak ngerjain tugas di rumah, kami video call gitu. Lalu juga video call dengan teman-teman lain sehingga kita terus disupport. Kita tahu bahwa kita nggak sendiri, kita disupport terus dari teman-teman, orang tua. Jadi memang perlu sekali HP itu jadi bikin kita tenang. Jadi mengurangi juga untuk melihat medsos. Jadi lebih banyak berkomunikasi dengan orang-orang yang memberi efek positif sama saya. Lalu ya seperti itu aja hari-harinya. Karena kita bisa ngapain di situ. Barang tertutup dan ruangannya juga tidak terlalu luas. Gitu. Kegiatan yang akan dilakukan setelah ini apa lagi? Oh, yang itu tadi. Yang pasti saya karantina lagi 14 hari sesudah ini. Saya tidak boleh kemana-mana. Ya kalau perlu aja baru pergi, tapi tidak boleh harus karantina 14 hari. Harus disiplin. Terus saya belum memikirkan kerjaan, Mbak. Karena saya pikir juga kita libur semua kok. Jadi kita manfaatkan waktu ini betul-betul untuk meningkatkan imun. Tapi meningkatkan imun bukan hanya dalam obat-obatan, itu tadi
tapi dengan mendekat kepada Tuhan itu bikin ketenangan yang luar biasa. Dia bikin kita tetap bahagia walaupun sebenarnya nggak ada alasan untuk bahagia di saat-saat seperti ini. Jadi untuk ke depan deh, saya belum berpikir banyak mau melakukan apa-apa. Yang penting sekarang saya menjaga diri saya dulu, karena itu yang ya hasil pertemuan saya dengan Tuhan. Tuhan selalu ingatkan saya, bagaimana kamu bisa merawat orang lain kalau kamu tidak bisa merawat diri sendiri. Itu jadi pelajaran penting yang saya dapat. Makanya untuk saat ini 14 hari ini saya akan merawat diri saya sendiri dulu. Nanti kalau ngurusin jemaat, nanti kita pikirkan berikutnya. Nanti pasti ada waktunya, karena kita juga belum ada kegiatan kan Pak, karena belum boleh. Itu saja. Nah, habiskan semua. Terima kasih Bu Nancy. Ada pelajaran berharga dari beliau. Bagaimana untuk meningkatkan imun adalah kita harus meningkatkan iman. Dari iman meningkat. Dan yang kedua adalah sama Bu sebenarnya. Kalau saya, bagaimana sebelum tidur kita memaafkan orang yang menyalahkan kita, menjalani apa yang Ibu katakan tadi, supaya kita tidak ada banyak pikiran. Yang ketiga, saya nggak buka medsos. Daripada mau mikirkan, mending nggak usah dibuka. Jadi sekali lagi atas kehadiran Ibu kita ucapkan terima kasih, dan sekali lagi kepada masyarakat Kutai Timur, kehadiran Ibu Nancy kembali. Tentu kita tetap beliau 14 hari lagi untuk isolasi di rumah. Ya, seperti kita semua, tetap physical distancing, jaga jarak, social distancing, dan juga terus cuci tangan, jaga kebersihan lingkungan, dan tetap yakin yang penting untuk meningkatkan iman harus ditingkatkan juga. Terima kasih, dan kepada kawan-kawan media yang sudah meliput pada hari ini, mudah-mudahan nanti ini bermanfaat. Yang penting apa yang beliau sampaikan, yang pulang salah-salah kan? Ya, nanti pokoknya apa yang beliau sampaikan tadi ini insya Allah kan sangat bermanfaat untuk semua kita, bukan masyarakat Kutim saja, bukan Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Saya boleh keluar dari ruang isolasi dan berada di tengah Bapak Ibu sekalian hari ini, itu semua karena Tuhan. Saya tidak tahu bagaimana saya melewatinya tanpa Dia, dan kami berterima kasih kepada pemerintah Kota Kutim, karena walaupun saya di Bontang terus diawasi, terus dikontrol, begitu juga dengan keluarga saya sangat berterima kasih. Dan saya juga walaupun di ruang isolasi sering melihat medsos dan melihat bagaimana pemerintah berusaha untuk memutus rantai COVID-19, dan kita harus dukung usaha pemerintah. Dan yang kedua, terima kasih untuk Rumah Sakit Cahaya, juga Dinas Kesehatan yang terus dari kemarin yang ikut ubah-ubah tanya gimana ya, ikut repot. Dan bahkan Rumah Sakit Cahaya tempat saya merasa sedih karena sempat lockdown 14 hari, dan itu bagi saya tekanan yang luar biasa karena saya, tapi justru mereka yang menguatkan, bukan karena ibu kamu sudah begini katanya gitu, malah ini jalan yang terbaik. Dan itu yang bikin saya tenang. Dan mudah-mudahan saya aja deh yang positif, biar yang protes dan besar ada yang balik lagi, semua juga nggak ada yang positif lagi, cukup kita aja. Nah, lalu yang berikutnya sama seperti Pak Dinas Kesehatan juga Pak Bupati katakan, semua kembali ke kita. Jadi bagaimana menaikkan imun itu bukan hanya sekedar minum vitamin, tetapi ternyata berpengaruh terhadap pikiran. Karena saya ketika di ruang isolasi seminggu pertama Pak, emosinya turun naik, imannya juga turun naik Pak. Karena apa? Ketika saya lihat medsos, saya turun lagi, drop lagi.
Terus ketika saya tutup medsos, saya lihat ini, kalau saya naik lagi gitu ya, saya berdoa naik lagi. Jadi berpengaruh sekali itu terhadap imun kita. Ketenangan, jangan panik. Ini bisa sembuh kok, bukan penyakit. Mungkin Bapak Ibu kebanyakan nonton video Wuhan kali. Iya, kan pertama kali yang muncul kan video Wuhan. Tiba-tiba orang di jalan. Jadi kita langsung punya stigma, ngeri sekali di COVID-19. Padahal nggak harus gitu juga. Memang tidak begitu ya Pak Dokter ya. Semua kan ada proses. Mula-mula dia batuk, nggak ada tiba-tiba dia jatuh di jalan. Dia batuk dulu, terus dia kemudian sesak, baru mungkin dirujuk ke COVID-19 seperti itu. Nggak ada. Jadi karena kita sudah pertama kali nonton video itu, akhirnya kita, wah, ngeri sekali ya. Jadi kita panik. Dan panik itu membuat tekanan dalam pikiran kita sehingga berpengaruh terhadap imun kita. Jadi ada 3 hal yang saya pelajari di ruang isolasi. Yang pertama, iman. Mendekatkan diri kepada Tuhan dalam doa itu menambah ketenangan kita. Kita percaya bahwa ini akan berlalu. Juga membuat kita juga mendoakan orang lain. Jadi jangan hanya berpikir takut, khawatir, doa dong. Doakan dinas kesehatan, doakan pemerintah, doakan perawat-perawat dan dokter di garda depan, dan doakan kita juga supaya kita nggak kena. Jangan menjustis orang atau menstigma orang negatif. Isi dengan hal yang penuh dengan iman, itu membuat kita jadi lebih baik, lebih positif. Yang kedua, hikmah. Banyak orang yang nggak berhikmat sekarang. Apapun akan disediakan medsos. Tinggal Bapak Ibu menyaring mana yang hoax, mana yang betul-betul sumber terpercaya dan harus kita ikutin. Nah, kalau kita hanya dengar hoax, akhirnya kita panik sendiri, bingung sendiri. Akhirnya apa yang terjadi dengan kita? Bukan yang positif terjadi. Nah, kalau ditanya, ya Pak, banyak yang bohong ya, karena takut. Wah, nanti aku ditanya begini, makanya aku bohong, aku nggak dari luar kota. Karena takut. Karena menganggap itu aib dan sebagainya, karena faktor medsos tadi yang terus masuk dan tidak selalu efeknya baik. Jadi berhikmat tuh di situ memilah-milah info. Mana yang benar-benar dari sumber terpercaya, itu yang menguatkan kita. Saya sering ini Pak, nonton video ahli virus itu, Pak Muhammad, Profesor Muhammad. Nah, itu yang bikin saya semangat. Oh gitu ya. Kan kalau informasi itu baik dan bagus, kita jadi berpikir positif dan kita semangat, kita sembuh. Kalau itu negatif, selalu bikin kita wah, akhirnya kita nggak bisa sembuh. Jadi berhikmat, hati-hati dengan informasi yang tidak benar atau hoax. Nanti kita harus pakai bawang merah, dan ini hasilnya semua borong bawang merah di pasar. Habis dah. Padahal enggak itu ya Pak ya. Nah, yang ketiga, kasih. Jadi kita melakukan social distance, menjaga jarak atau tinggal di rumah, itu bukan ya kan budaya kita nih Pak, budaya gotong royong, ramah tamah gitu loh Pak. Jadi rasanya kalau kita diisolir seperti itu rasa gimana gitu. Enggak. Tapi itu justru bentuk kasih kita kepada sesama. Kita tidak ingin sesama itu terpapar oleh kita. Atau kita juga tidak ingin terpapar oleh sesama. Kita menjaga keluarga kita, itu kan kasih kita kepada keluarga. Kalau kita punya pemahaman seperti ini, maka semua orang kan melakukannya dengan tanpa paksaan, tapi karena rindu agar orang lain tidak terkena, dan saya pun menjaga saya dan diri keluarga saya tidak terkena. Dengan pemikiran seperti itu, kita sudah melakukan kasih kepada orang lain, berbuat baik kepada orang lain, karena kita tidak ingin orang lain itu menderita. Itu. Jadi itu sangat baik. Nah, kalau cuci tangan dan sebagainya, kita sudah banyak baca itu di medsos. Cukup kita lakukan dengan baik, pola hidup sehat. Karena selama ini kan
Kita memang jarang cuci tangan, padahal tangan itu paling kotor. Nah, sesudah ada COVID-19, hari-hari kita cuci tangan. Dulu kita lihat, apaan sih orang pakai hand? Mereka sebentar kayak gini, sebentar. Kemayu banget sih kita ngomong gitu orang tentang orang. Tapi sekarang baru tahu, ternyata memang tangan kita ini paling kotor. Oleh sebab itu harus dicuci. Di air mengalir, kita taunya dulu dikobokan kan? Ini di air mengalir supaya kotorannya ini. Karena itu penting, itu yang bawa semua ke mulut kita dan itu yang akan masuk ke tubuh kita. Jadi pola hidup sehat menjadi satu pilihan. Banyak kok masyarakat sekarang mulai sadar kesehatan, Pak. Dan itu sangat baik. Jadi kita lihat dampak positif dari wabah ini, itu ternyata bawa efek baik kepada kita semua. Jadi jangan hanya lihat yang buruk-buruk saja, ternyata banyak hikmah kok. Banyak hikmah yang kita peroleh dari wabah ini. Jadi kita saling menjaga, keluarga juga semakin harmonis, anak kumpul terus di rumah, ya kan? Banyak juga yang jadi positif kan begitu. Maksudnya positif hamil, bukan positif corona, gitu kan? Karena ketemu terus. Biasanya kerja masing-masing kan, jadi semakin dekat suami istri, anak, orang tua dan sebagainya. Itu kan baik. Jadi itu saja Pak yang bisa saya bagikan kepada teman-teman juga kepada masyarakat. Jangan takut. Saya di ruang isolasi juga sangat senang. Maksudnya bukan sebuah tekanan di ruang isolasi, karena perawat-perawatnya juga sering ngajak kita ngobrol. Mereka bukan hanya kasih kita obat, tapi semangat. Sama sekali Ibu, bagaimana kabarnya? Gitu ya. Wah, sejak Ibu mendapat positif COVID-19, kita di karantina, Bu. Jadi, ya kita belum sempat ini, Bu, kasih jatah sama istri di rumah. Jadi puasa, emangnya saya nggak puasa, saya bilang gitu. Jadi kami saling ketawa, jadi saling menguatkan, saling menyemangati, dan itu memang dibutuhkan untuk kesembuhan COVID-19. Jadi pokoknya harus bahagia, jangan panik, jangan takut. Itu saja kira ya Bapak Ibu ya yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Ya, terima kasih Bu Nancy. Ini jelas sudah kalau kita dengar beliau tadi, walaupun kita makhluk sosial bangsa Indonesia yang tadinya akrab, tadinya kita saling menyapa, bermeluk, tapi karena keadaan, jadi maksud beliau tetap kita social distancing, physical distancing ini kita lakukan. Jadi mohon buat seluruh masyarakat. Jadi maksud beliau itu jangan sampai nanti orang yang tanpa gejala tetapi mempunyai justru menularkan pada orang lain. Jadi buat seluruh masyarakat Kabupaten Timur, ini satu pengalaman yang beliau sampaikan yang tentu harus kita jadikan sebagai pembelajaran. Yang kedua, jelas beliau tadi menyampaikan bahwa kita harus sering mencuci tangan. Jadi kepada masyarakat, tolong dibantu tempat-tempat cuci tangan itu, tempat sabunnya jangan berpindah tempat. Bisa hilang. Iya, itu laporan yang di STQ lah di Tanah Pasar. Jadi tolong, jadi kita sama-sama memeliharanya karena untuk kepentingan kita bersama juga. Ya, mungkin ada dari kawan-kawan. Kabupaten Timur, ini satu pengalaman yang beliau sampaikan yang tentu harus kita jadikan sebagai pembelajaran. Yang kedua, jelas beliau tadi menyampaikan bahwa kita harus sering mencuci tangan. Jadi kepada masyarakat, tolong dibantu tempat-tempat cuci tangan itu, tempat sabunnya jangan berpindah tempat. Hilang. Bisa hilang. Iya, itu laporan di STQ lah di Tanah Pasar.
Jadi tolong jadi kita Saya berpikir, saya mengimbau bahwa lebih hati-hati aja, jaga kesehatan, terus juga rajin bersih, cuci tangan, ya. Terus prosedur diikutin, ya, apa yang diimbau oleh pemerintah kita lakukan. Karena sampai hari ini juga virus dan wabah ini masih merajalela, ya, tidak ada penurunan di pusat. Mungkin walaupun grafiknya di Kutai Timur lambat, tapi memang kita sudah protokoler kan, kita sudah dengan cara menutup orang yang masuk, menanyai dan juga gejala apa sudah kita rekomendasikan ke rumah sakit. Ucapan mungkin terima kasih misalnya dokter perawat dan termasuk teman-teman yang di Pemerintah sekaligus wakil ketua penanganan COVID, ya, gugus penanganan COVID-19, menyampaikan terima kasih banyak kepada terkhusus yang ada di garda depan, para perawat kita, ya, dokter kita yang sudah membantu bahu-membahu, relawan, ya, dan juga organisasi-organisasi yang sudah bekerja maksimal. Kita yakin saja apapun yang kita lakukan itu pasti ada nilai positifnya. Jangan dengarkan orang, karena ada juga yang bilang itu cari panggung dan sebagainya. Pikir gini, kita dengan niat yang baik bahwa mari kita sama-sama bekerja memutus mata rantai penyebaran COVID-19 yang ada di Kutai Timur. Untuk ini Pak Ili, mungkin informasi terakhir sedikit aja nih tentang keamanan pangan. Kita kan mau menyambut Ramadan nih. Ya. Halaman 15 hari ini. Informasi dari dinas perdagangan kita rapat kemarin aman aja.